Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Fajr sampai kepada firman Allah wa fir'auna dzil autad. Setelah Allah sampaikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah lakukan kepada kaum Ad? Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kemudian apa yang Allah lakukan kepada kaum Samud? Iramazatil aimat. Apa yang Allah lakukan kepada kaum Iram? Wa fir'auna. Selanjutnya kata Allah dan kepada kaum Fir'aun. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki orang itu baik, selamat, sukses dunia akhirat, maka Allah akan mengaruniakan pada seseorang itu kefaqihan dalam agama. Para ulama membagi kefaqihan, faqih itu ada dua. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu baik, selamat, Allah berikan kefaqihan. Sebagaimana hadis tadi. Faqih itu ada dua, ada yang disebut dengan fiqhul ilmi. Dan yang kedua disebut fiqhul amal. Fiqhul ilmi itu menjelaskan masalah akidah sebagai pokok Islam. Yang kedua disebut fiqhul amal, yaitu penjelasan dari Allah dan Rasulnya tentang amal, perbuatan. Sana ada halal haram, ada batasan-batasan, ada larangan dan perintah, dan seterusnya. Itu namanya fiqhul amal. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, akan diberi ilmu tentang fikih tadi ya, fikul ilmi dan amal. Dari dua fikih tadi itu bertingkat. Yang terbesar, yang paling tinggi itu fikul ilmi. Fikul ilmi itu akidah. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah mempunyai kitab yang berjudul Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar. Itu isinya bukan fikih toharo, sholat, puasa, haji, bukan itu pembahasannya, tapi akidah. Artinya yang dipahami para ulama Ahlussunnah seperti tadi, bahwa fikih yang terbesar adalah tentang akidah. Di dalam pelajaran akidah itu rukunnya ada 6. Yang tertinggi adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Karena nanti kembalinya manusia ke sana, kepada Allah ketika hari kiamat. Makanya banyak ayat dan hadis Allah itu Rasul juga menyingkat tentang ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Cuma 2 yang disebut. Allah itu sebagai permulaan, start orang berjalan, dan berakhir nanti di hari akhir. Makanya diulang, Rasul tidak menyebutkan 6 rukun iman itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan seterusnya. Nah, disingkat. Pelajaran tentang Allah di dalam masalah akidah pelajaran terpenting.
Karena itu muncul nanti kecintaan kepada Allah sebagai kepala. Kalau burung itu kepala. Untuk bisa terbang menuju Allah harus ada kepalanya burung itu. Kalau nggak ada kepalanya mati. Kemudian burung itu terbang, dua sayapnya adalah harap dan takut. Ya, disebut rojak dan khauf. Kata Imam Ahmad, dua sayap ini tidak boleh pincang, tidak boleh lemah salah satunya, harus imbang supaya terbangnya bagus. Yaitu berharap kita benar-benar sampai kepada Allah di dunia ini, kita berharap benar-benar dicintai dan diridhoi oleh Allah, diberi taufik dan diberi hidayah, itu namanya roja, harapan. Itu satu sayapnya. Sayap yang kedua yaitu khauf, tarhib. Kita harus merasa cemas, khawatir, takut. Jangan-jangan ibadah kita selama ini, akidah kita selama ini tidak diterima oleh Allah. Nah, ini menjadi sayap ketika orang itu terbang menuju Allah Azza wa Jalla. Sumber daripada akidah ya tadi, membahas tentang Allah, mengenali Allah, mempelajari Allah, ma'rifatullah, itu pelajaran terbesar adalah Al-Quran. Bagaimana sering diulang bahwa Al-Quran itu fungsinya sangat besar, bahkan darurat dominan. Menjelaskan tentang hidayah supaya kita berada di atas petunjuk di dalam berjalan menuju Allah. Berisi tentang at-tabyin, penjelasan mana yang batil, mana yang buruk. Berisi tentang basiron, kabar gembira, nadiron, peringatan, mau'idah, nasihat-nasihat. Itu isinya Al-Quran. Syifa, termasuk obat, dan termasuk dari makanan hati supaya iman itu bertambah. Supaya orang itu bertambah imannya membaca Al-Quran dengan pemahaman. Dan diimani, dibaca, dipahami, diimani, dan diamalkan. Empat perkara ini. Baru Al-Quran itu akan berfungsi tadi menambah iman, menyembuhkan penyakit-penyakit hati, menguatkan jiwa, menenangkan jiwa. Sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim, membaca satu ayat itu lebih baik. Asalkan tadi memenuhi 4 syarat tadi. Membaca satu ayat itu lebih baik daripada menghatamnya. Sementara kebanyakan muslimin itu yang ditargetkan itu hatamnya tanpa memberi faidah. Padahal maksud dari dibacakan Al-Quran itu tadi menambah imannya. Allah berfirman, innamal mu'minuna, orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan satu ayat saja bertambah keimanannya. Maka setiap kita kan tidak ada amalan terbaik selain daripada meningkatkan iman. Karena itu merupakan makanan hati. Kita makan saja, badan saja butuh makan 2-3. Hati itu kata Imam Ahmad butuh makan setiap saat. Maka dari itu kalau kita baca Al-Quran, jangan menargetkan hatamnya. Sebagaimana kebanyakan orang yang diprogramkan dalam seminggu sekali hatam. Acaranya tiap di kampung, di RT, RW, urusannya hataman. Tanpa mau mempelajari, mengerti maknanya. Maka dia tidak bisa menambah keimanannya sebagaimana ayat tadi. Dari itu mari kita lanjutkan pelajaran ayat Al-Quran yang tadi memberi nasihat pada diri kita, tambah imannya, menambah nutrisi dan suplemen hati supaya iman itu apa? Menguat. Tidak apa? Lawannya menguat apa? Melemah. Karena iman itu bisa menguat, bisa melemah, bisa tinggi, naik, dan bisa turun. Kata Imam Ahmad, naik bisa melampaui langit ke-7. Dan bisa turun, bisa di bawahnya bumi yang ke-7.
iman itu. Maka supaya menguat Rasulullah SAW bersabda, al-imanu takhluku, iman itu bisa lusuh, bisa melemah. Nah, bisa lusuh. Kama tahlukus saubu, seperti pakaian bisa lusuh. Fas'alullaha at-tajdida, maka mintalah kepada Allah at-tajdid. Apa tajdid? Diperbaharui. Begitu lusuh, termasuk diantaranya taklim ini dalam rangka tajdid, memperbarui iman. Maka membacanya dalam rangka itu tadi, untuk memperbaiki hati. Karena para ulama salah mengatakan orang yang memperbaiki hatinya akan baik seluruh badannya. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, Inna fil jasadi mudghatan. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus, akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat, kalau rusak segumpal daging, akan rusak seluruh badannya. Ala wahyal qalbu. Itulah hati. Nah, kita lanjutkan. Tadi mukaddimah tadi untuk menata niatan kita. Agar kita tetap semangat mempelajari tafsir. Sebagaimana kita harus semangat menyelamatkan darah daging kita. Sebagaimana kita harus berupaya meningkatkan iman kita, nilai kita di sisi Allah. Mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih diberi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, bisa memahami, bisa melihatnya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim sendiri melihat kitabnya saja yang saya baca, kalau ilmu itu wajib, maka melihatnya itu wajib. Melihat catatannya ini, tulisannya itu. Karena anggota badan yang indera yang 5 itu mempunyai 5 hukum. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Nah, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan kepada Firaun? Setelah Allah katakan, tahukah kamu apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, wa Fir'auna dzil autad. Ayat ke berapa ini? 14. Wa Fir'aunu, siapa Fir'aun? Huwa alladzi arsalallahu ilaihi Musa. Fir'aun ini julukan ya. Yang terakhir itu Ramses II namanya. Fir'aun itu raja Mesir yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Fir'aun itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa kana qad istadalla Bani Israil di Mesir. Fir'aun ini telah merendahkan, menghinakan, menguasai Bani Israel. Nah, Bani Israel ditakdirkan terhina di bawah kekuasaan Fir'aun di Mesir. Yadbahu abna'ahum, Fir'aun menyembelih anak-anak mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuannya. Ini siksa terbesar. Siksa berat, siksa besar yang dialami Bani Israel oleh kejahatan Raja Fir'aun. Wa qad ikhtalafal ulama'u fis sabab. Para ulama khilaf tentang sebabnya kenapa wanita-wanitanya dibiarkan hidup, anak-anaknya disembelih. Alladzi adda bihi ila hadhil fi'latil qabihah. Yang mendorong Fir'aun berbuat seperti itu apa sebabnya? Itu khilaf para ulama. Limadza yaqtulul abna'a wa yabqan nisa? Kenapa Fir'aun membunuh anak-anak dan membiarkan wanita? Faqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, inna
kunhatuhu qalu, karena dukun-dukun mereka, karena dukunnya Fir'aun. Dan banyak, dukunnya Fir'aun itu banyak. Dan ini rujukannya ya, kitabnya. Kalau zaman kita ini kitabnya Al-Quran dan Hadis, kalau zaman Fir'aun itu dukun. Sebagai rujukan untuk membimbing kehidupan mereka. Dukunnya Fir'aun mengatakan, innahu sayuladu fi bani Israel rojulun. Kata dukunnya itu, akan lahir di Bani Israel itu seorang laki-laki. Yakunu halakuka, yang seorang itu akan membinasakan kerajaanmu. Ala yadihi, di tangannya. Kalau zaman kita itu haram dan masuk bisa menjadi kufur ya orang datang ke dukun. Kata Rasul SAW, bertanya saja ke dukun itu bisa tidak diterima amalnya, sholatnya selama 40 malam. Kalau sampai membenarkan ucapan dukun itu bisa murtad, keluar dari Islam. Nah, tapi ini kan benar ya, yang dikatakan oleh dukun itu benar. Jadi dukun itu menerima, sukanya mengintip berita dengan memanggul saudaranya ke langit, mengintip berita, mencuri berita-berita langit. Di antaranya ini yang sudah dicuri kemudian disampaikan ke Fir'aun. Bahwa nanti akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel untuk membinasakan kerajaannya. Fasara yaqtulul abna'a wa yastafqan nisa, sehingga dibunuhlah anak laki-laki dan dibiarkan wanitanya. Wa minal ulama man qala, sebagian ulama mengatakan innahu fa'ala dzalika min ajli an yad'afa Bani Israil. Hal itu dilakukan seperti itu didorong oleh tujuan untuk melemahkan Bani Israel. Jangan sampai Bani Israel itu berkembang, menguat, supaya tetap lemah, tetap bisa dikuasai. Nah, kekuatan itu di laki-lakinya. Maka dibunuhlah laki-laki. Kira-kira bertentangan apa enggak ini? Tidak ya, tidak bertentangan. Maka kalau tidak bertentangan, nah kita terima semuanya. Li'annal ummata, karena umat atau kaum, idza qutilat rijaluhu, kalau laki-lakinya dibunuh, wastabqiyat nisa'uhu, dan tinggal perempuannya, dzalika bila syak, maka itu pasti melemah. Fal awwalu ta'lilu ahlil asar, yang pertama tadi Bani Israel. Karena fatwa dari dukun itu menurut ahli asar. Dalil-dalil. Wasani, kalau yang kedua, pendapat kedua untuk melemahkan itu ta'lilu ahli nazar. Ahlul akli. Itu tinjauan atau pendalaman pengkajian ahlul nazar. Nazar itu meninjau. Membahas. Di sini beliau katakan ahlul akli, orang ahli akal. Wala yub'adu an yakunal amrani jami'a. Tetapi dari dua penafsiran ini tidak saling berjauhan. Qad sara illatu lihadhil fi'li, yang semuanya menjadi sebab dilakukannya pembunuhan anak-anak laki-laki oleh Fir'aun. Sebabnya dua. Walakin biqudratillah, hanya saja dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal, ya, kata di banyak ayat Allah katakan apa? Wa makaru wa makarallah. Manusia buat makar untuk menghapus agama Allah, tapi Allah juga membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik apa? Membalas
makar, orang yang berbuat makar. Anna hadzal rajula, orang yang selalu ditakuti oleh Fir'aun, yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, itu malah di bawah bimbingan, di bawah asuhan Fir'aun. Bi nafsi baiti Fir'aun. Bahkan oleh Allah dijaga di rumahnya Fir'aun, dirawat di sana. Nanti dipanggil tukang susuan yang itu ibunya sendiri untuk nyusui. Setelah Fir'aun diam, ditinggal pulang. Jadi tinggal dekat dengan Fir'aun ibunya. Karena ibunya itu tidak ingin susah sedih, oleh Allah didekatkan. Fa inna imra'ata Fir'aun, karena istrinya Fir'aun yang bernama siapa? Aisyah ya. Oh, Asiyah ya, bukan Aisyah ya. Asiyah. Dijadikan nama kelompok ibu-ibu ormas di Indonesia ya. Siapa Pak Ani? Aisyah. Kalau ini Asia. Oh ya, Asia. Kalau itu Aisyah, istri Rasulullah SAW, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi keduanya nanti di surga itu jadi istri beliau. Asia sama Aisyah. Nah, fa inna imra'ata Fir'auna, karena waktu itu istrinya Fir'aun yang bernama Asia, ya Asia ya. Iltaqatathu, iltaqatat itu nemu, karena dihanyutkan oleh ibunya dan diikuti oleh mbaknya ya. Warabathu fi baiti Fir'aun, dan dirawat di rumah Fir'aun. Wa Fir'auna istakbaru fil ardi, sementara sifat Fir'aun itu sifat jeleknya istakbara, dia itu orang yang sombong, membesarkan diri, fil ardi, di muka bumi. Wa'ala, dan dia congkak, fil ardi, di muka bumi. Wa qala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Rabb itu artinya yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur. Jadi pencipta kalian, pemilik kalian, dan pengatur kalian itu yang tertinggi saya. Kata Fir'aun, ini ucapan kesombongan. Wa qala lahum, Fir'aun juga mengatakan, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian itu ada sesembahan selain aku. Tidak ada sesembahan untuk kalian itu selain aku. Artinya dia ridho, ya. Ridho kalau dijadikan sesembahan oleh kaumnya. Sehingga Fir'aun ini dikata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Fir'aun ini termasuk kepala tauhid. Tauhid itu melampaui di dalam penyembahan. Wa qala lahum, Fir'aun juga mengatakan kepada umatnya, am ana khairun min hadzal ladzi huwa muhin. Atau saya yang lebih baik daripada yang hina ini, yakni Musa. Dia celah Musa, ini sifat kesombongan daripada Fir'aun. Wala yakadu yabin, hampir-hampir tidak jelas. Qala Allah Ta'ala, fastakhaffa qaumuhu fa'ata'u. Dia kuasai, dia rendahkan kaumnya, maka kaumnya itu mentaati Fir'aun. Jadi itu dalam rangka untuk menguasai ya. Wa qala liqaumihi muqarriran, juga Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, alaisa li milku Misrin, bukankah saya ini raja Mesir, penguasa Mesir. Nah, wa hadhil anhar, dan sungai ini, sungai apa? Nil. Nah, sungai Nil. Wahadil anharu tajri, mengalir min tahti, di bawah telapak kakiku. Ini juga apa? Kesombongan ya.
Afala tubsirun, apa kalian tidak paham? Kata Fir'aun. Iftakhara bil anhar, dia sombong dengan air, dengan sungai. Wahyal miyah, yaitu air, fa'aghraqa bil ma', maka Allah tenggelamkan dia dengan air. Nah, jadi istilahnya itu al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena dia sombong dengan air, pada air, maka Allah binasakan dengan air. Dia bilang air di bawah telapak kakiku. Ternyata dia mati dengan air. Nah, artinya nggak bisa dia menciptakan dirinya di atas air ya, ketika dia di air. Nah, kalau di bawah kakiku kan dia nggak tenggelam. Nah, dia tenggelam menunjukkan kebohongannya. Wa fir'auna dzil autad. Apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun yang dzil autad. Nah, dzil kuwah, autad itu kekuatan. Fir'aun yang mempunyai kekuatan. Autad, kekuatan. Nah, ini diingat-ingat ya tafsir seperti ini karena kita sering baca. Supaya ketika baca itu hadir. Maknanya hadir, isinya kandungannya hadir. Kenapa itu harus hadir? Kalau enggak itu pikirannya keluar. Karena enggak ngerti. Yang dibaca itu enggak ngerti. Nah, enggak paham. Dari yang dibaca dia enggak paham. Sehingga pikirannya kemana-mana, bacaannya kemana-mana. Tidak sambung, tidak bareng. Yang sholatnya badannya ke timur, hatinya ke barat. Katanya menuju Allah, zahir dan batin. Seperti ini juga dan seharusnya kata Allah, menuju Allah itu terbang kepada Allah itu zahir batin. Kan kita juga susah menahan batin ini, menjaga batin. Walaupun ngaji seperti ini kan ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Supaya bermanfaat tadi Al-Qurannya harus duanya. Mulutnya bicara, mulutnya membaca lafaz-lafaz Al-Quran, hatinya harus apa? Hadir, ikut. Nah, kalau tidak, ya tidak bisa memberi manfaat. Hanya sekedar baca. Dan banyak ayat serta hadis mencela orang yang sekedar baca, tidak memahami maknanya. Di antaranya surah Al-Baqarah di awal Allah berfirman, La ya'lamunal kitab. Mereka itu membaca Alkitab tapi la ya'lamunal kitab, tidak tahu, tidak mengerti apa itu kitab. Kenapa? Ya karena dia targetnya cuma baca. Walaupun ada pahalanya, pikiran kita harus hadir dan tujuannya supaya paham. Bukan banyaknya. Li'anna junudahu, karena tentara-tentara Fir'aun kanu lahu bimanzilatil widad. Tentara-tentara Fir'aun itu seperti widad. Wal witadu apa widad? Tarabbata bihi jibalul khaymah fatastaqiru wasabata. Widad itu pasak. Kalau kemah itu pasak, di sini beliau gambarkan jibalul khaymah. Widad itu tali yang mengikat kemahnya ke pasaknya supaya kemahnya tidak terbang oleh angin, maka kemahnya itu kuat karena tali pasaknya itu kuat. Nah, di sini witatnya itu yang dibahas bukan talinya tapi pasaknya itu. Walaupun talinya kuat, kalau pasaknya tidak kuat, misalnya tanahnya lembek, itu terbongkar juga di bawah angin. Karena angin walaupun dia nggak punya sepintas, nggak ada kekuatan, tapi itu bisa oleh Allah diberi kekuatan, bisa menggulingkan kapal besar.
bisa mengangkat air di laut ke bumi, bisa mencabut pohon-pohon yang kokoh. Nah, itu apa? Angin yang katanya nggak ada kekuatannya. Falahu junudu umamin azimatin. Fir'aun mempunyai tentara yang banyak, yang besar. Ma baina sahirin wa kahinin wa ghairu dzalika. Di antara tentara-tentara Fir'aun itu ada para dukun. Nah, lakin Allah Subhanahu wa taala fauqa kulli syai'in. Tapi mereka tidak sadar bahwa di atas masih ada yang lebih kuat. Nah, ini Fir'aun yang demikian Allah gambarkan sudah dzil autad, mempunyai kekuatan besar. Kekuatan terbesar waktu itu di dunia, ya. Tapi kekuatannya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, alladzina taghaw bil bilad. Kesombongannya itu menyebabkan Fir'aun itu, kalau di sini banyak ya, Fir'aun dan tentaranya. Dan banyak ayat itu disebutkan Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun dan tentaranya karena oleh Allah diberi kekuatan, taghaw. Taghaw itu melampaui batas. Bil bilad, di negerinya. Atuwiyan mujawazatul haq. Tuyan atau taghaw itu artinya melampaui batasan. Kalau diberi kekuatan, batasannya apa? Mestinya kekuatan itu dipakai untuk mencapai ridho Allah kan. Disyukuri karena itu nikmat. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa minhu qauluhu ta'ala, seperti firman Allah, arti taghaw ini ya. Dan manusia itu suka punya sifat taghaw di surat Al-Isra ya, surat Al-Alaq. Innal insana, apa kata? Layat go. Manusia itu layat go. Manusia itu, sesungguhnya manusia itu senang melampaui batas. Kenapa manusia senang melampaui batas? Ar-ro'a hustagna. Karena dia merasa cukup. Ada yang merasa cukup karena banyak fulusnya, nggak perlu lagi belajar agama, nggak perlu lagi memahami agama, nggak butuh pada agama. Ada yang karena kastanya, saya darah biru, punya tiket khusus menuju surga, taghaw itu. Ada karena jabatannya, karena jenderal bintang 3 dan seterusnya, sudah nggak perlu belajar agama, nggak perlu mengimani dan seterusnya. Itu apa? Taghaw. Taghaw artinya melampaui batas, sebagaimana firman Allah, inna lamma taghal ma'u, ketika air itu meluber. Misalnya dari gelas sudah penuh, diisi terus, itu taghaw namanya. Hamalnakum bil jariyah, yang membawa kalian di yang mengalir, air yang meluber, yang mengalir. Ini apa? Zaman siapa ini? Zaman Nabi Nuh. Ini ya, air meluber. Mestinya air itu kan oleh Allah selama ini ditaruh di mana? Di bawah tanah. Mungkin berapa meter, 7 meter tergantung. Ini orang gali, kata Allah. Nanti kalau kamu butuh tinggal gali, pakai timba, pakai pompa air, dan seterusnya. Taruh di situ. Supaya tidak mengganggu kehidupan di dunia ini. Karena yang hidup di dunia ini tidak bernafas dengan air, tapi bernafas dengan udara. Oleh Allah taruh di bawahnya, kalau butuh, siapa yang butuh tinggal ngangkat sebentar. Tapi ketika zaman Nabi Nuh, karena kufurnya kaumnya Nabi Nuh, taghaw, airnya itu taghaw, apa? Meluber. Yang di bawah oleh Allah disuruh naik, yang di atas suruh turun. Setelah hancur, habis semua kaumnya Nabi Nuh, oleh Allah diperintah lagi air yang di bawah, yang dari bawah turun.
Yang dari atas naik. Nah, itu di ayat-ayatnya banyak. Ailama zadal ma hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu bertambah, meluber, maka air itu membawa mereka, membawa menghancurkan mereka. Yaitu as-safinatul lati sona'aha Nuh alaihissalam, yaitu kapal yang dibuat oleh kaumnya Nabi Nuh. Nah, makna taghaw fil bilad, maka makna ayat tadi Fir'aun dan tentaranya melampaui dalam negeri, ay zadu an hadihim wa tadu ala ibadillah. Kekuatannya itu malah menambah, melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah di dalam penggunaan apa yang Allah berikan berupa kekuatan, tentara yang banyak. Wa'tadu dan kaum Fir'aun dan tentaranya itu tidak itu hampir sama dengan togo, melampaui. Mendolimi saudaranya, mendolimi manusia itu namanya tidak. Seperti dalam firman Allah, wasta'inu bisabri wassalam. Tolong menolonglah dalam wasta'inu, bukan itu ya. Ta'awanu alal birri wat taqwa, tak saling menolongnya dalam kebaikan dan takwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan udwan. Udwan ini melampaui sesamanya, memukul, tidak memberi haknya, dan seterusnya, itu udwan. Nah, insya Allah ini dulu pelajaran kita ayat keberapa nih? 13 mungkin. Nah, yaitu firman Allah, alladzina baghaw fil bilad, dan menambah iman kita serta menghapus dari noda-noda hati kita sehingga kita semakin semangat di dalam meningkatkan iman kita, menempa iman kita, karena nilai seseorang tergantung dari imannya yang dilihat oleh Allah, hatinya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa? Jasad-jasad kita, badan-badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.